Halo, perkenalkan nama saya Ibu Tuan Dika Arsena Putra, nomor absen 14 dari kelas 11 MIPA 2 di Sekolah SMA Negeri 1 Tabanan. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum kita masuk materi, saya ingin bertanya, mengapa Indonesia mengambil Pancasila sebagai sistem demokrasi di negara kita? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai habis ya. Pada materi ini, kita memiliki 3 subbahasan, yaitu yang pertama, hakikat demokrasi. Dalam hakikat demokrasi, kita akan mempelajari makna dari demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan rakyat dapat diartikan sebagai bahwa negara demokratis memiliki kekuasaan tertingginya di tangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat atau wakil-wakil yang sudah dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang makna dari demokrasi. Salah satunya adalah Abraham Lincoln. Menurut pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang dimana artinya adalah semua rakyat dapat menjalankan aktivitasnya dengan bebas tanpa adanya paksaan. Karena pada hakikatnya, rakyatlah yang berkuasa untuk kepentingan bersama. Karena banyaknya pendapat dari tokoh-tokoh mengenai makna dari demokrasi, membuat demokrasi ini memiliki berbagai macam bentuk. Dan berikut ini adalah pengklasifikasian dari demokrasi. Yang pertama, ada demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, dibagi lagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang kedua, ada demokrasi berdasarkan ideologinya, dibagi lagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Dan yang ketiga adalah demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, dibagi lagi menjadi 2, yaitu demokrasi secara langsung maupun demokrasi secara tidak langsung. Setelah kita mengetahui makna dan pengklasifikasian dari demokrasi, kali ini kita akan belajar prinsip-prinsip demokrasi. Dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai pada masyarakat yang mengalami perubahan. Yang ketiga, menyelenggarakan penggantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi kekerasan sampai tingkat minimum. Yang kelima, mengakui secara wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menegakkan keadilan. Dan subbab kedua, kita akan mempelajari materi dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dan di subbab ini kita akan dijelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat untuk melaksanakan paham demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Karena demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu musyawarah mufakat dan juga gotong royong. Nah, demokrasi Pancasila juga memiliki karakter utama yang tercantum dalam sila keempat Pancasila. Dengan kata lain, karakter utamanya ada 3, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan kebijaksanaan. Setelah mempelajari prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, kali ini kita akan mempelajari periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pada awalnya, pada periode 1945 sampai 1949, pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi ini hanya sebatas pada berfungsinya pers untuk Revolusi Kemerdekaan. Selanjutnya, pada periode 1949 sampai 1959 terjadi pergantian 2 kali undang-undang, yaitu dari Undang-Undang Dasar menjadi RIS dan RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Pada periode 1959 sampai 1965 terjadi suatu kejadian di mana Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959, di mana dekret tersebut dikenal dengan dekret presiden. Dekret presiden ini mengakhiri masa demokrasi parlementer dan membawa dampak besar pada kehidupan politik nasional. Setelah Indonesia keluar dari masa demokrasi parlementer, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin.
Pada periode 1965 sampai 1998, di mana Indonesia memasuki era baru setelah melewati masa transisi yang cukup singkat, yaitu pada tahun 1966 sampai 1968, di mana Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Indonesia. Dan era baru ini disebut dengan Orde Baru dengan landasan demokrasi Pancasila. Pada periode yang terakhir, yaitu periode 1998 sampai saat ini. Pada masa Orde Baru, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang membuat Indonesia masuk dalam krisis multidimensi. Dan hal ini membuat Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie memberikan dua indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai pada pemilu tahun 1999. Dan subbab materi yang terakhir adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Untuk membangun kehidupan yang demokratis, kita perlu menumbuhkan rasa-rasa demokratis seperti musyawarah, bergotong royong, jujur, adil, dan masih banyak yang lainnya. Sekian video presentasi saya tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.